Bacaan pertama. Jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka berarti lain daripada hidup dari antara orang mati? Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mungkinkah Allah menolak umat-Nya? Sekali-kali tidak. Sebab aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umat-Nya yang telah Dia pilih. Maka aku bertanya, apakah bangsa Israel tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi karena pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka menjadi cemburu. Jika pelanggaran berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, apalagi kesempurnaan mereka. Saudara-saudara, hendaknya kalian mengetahui rahasia ini, agar jangan menganggap dirimu pandai. Sebagian dari bangsa Israel telah menjadi tegar hati sampai segenap bangsa lain masuk. Dengan demikian, akhirnya seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub. Inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapus dosa mereka. Mengenai Injil, orang-orang Israel adalah musuh Allah oleh karena kalian, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Demikianlah sabda Tuhan. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati Dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus selalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berilah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silahkan duduk di depan. Dengan demikian, engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Hari ini kita ingin belajar tentang kerendahan hati. Kita sering terjebak pada kerendahan hati yang semu. Kita ragu untuk duduk paling depan. Kita tidak mau maju ke depan ketika ada acara-acara, entah di gereja atau di tempat umum. Kita takut dianggap sebagai orang yang ingin duduk di paling depan sebagai tempat yang terhormat. Banyak umat Katolik terjebak pada konsep kerendahan hati yang semu.
Misalnya, ketika ada pemilihan ketua lingkungan, ada permintaan untuk menjadi ketua panitia Natal atau Paskah, atau ketika ada kebutuhan untuk memimpin doa, kita sering berkata, "Jangan saya belum pantas, orang lain dulu saja ya." Kita berpikir itu adalah bentuk kerendahan hati kita. Tetapi sebenarnya hal itu justru bertentangan dengan kerendahan hati yang sejati. Mengapa? Karena dengan menolak tugas itu artinya kita menolak untuk melayani orang lain. Justru kita bersikap tinggi hati. Kerendahan hati yang sejati bukan soal siapa yang duduk di kursi terdepan, melainkan terletak pada siapa yang mau melayani sesamanya. Siapa yang mau berkeringat dan disusahkan untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan. Itulah orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki sikap kerendahan hati. Tuhan Yesus, Engkau adalah teladan kerendahan hati yang sejati. Semoga kami pun mampu menunjukkan sikap rendah hati yang otentik kepada sesama. Amin.